Ngapain? Oh iya. Kita untuk Ananda menyapa kali ini kan dengan Dokter Siska ya dok. Ini untuk materinya ada 10 pertanyaan, kurang lebihnya nanti ini penjelasan dan penyebabnya juga ada ya dok. Oke. Dan ini juga nanti pertanyaannya ditanyakan terkait kayak tips anak kalau misalkan ke dokter gigi takut apa enggak gitu ya. Iya. Nah di sini juga ada beberapa kru ya dok. Oh iya. Ada di sini ada kameranya madepnya ke sini ya dok. Oke. Iya, nanti Sana sambil ya. menunggu Dokter Siska ya dok, bisa Oke. dibaca dulu untuk Iya. materinya. Biar aku baca dulu ya, Mbak. Iya boleh dok, silakan. Oke. Ini juga menarik banget temanya kali ini dok. Iya. Kan juga untuk menyambut Hari Anak dok. Iya Benar kan? banget. Jadi orang-orang mesti tertarik Dok, dong. saya Oh, pamit boleh. untuk telepon Iya. teman dulu ya dok. Oke. Mohon bisa dibaca dulu dok. Iya. Oh kebetulan. Halo. Iya. Oh gitu, nggak bisa. Mertua kamu di mana? Oh, nggak ini juga nggak keluar ASI. Oh gitu. Mandiin bayi juga nggak bisa. Astagfirullah. Oke. Aku tanyain dulu ya. Ini mumpung aku lagi sama Dokter Citra, aku tanyain dulu gimana. Nanti aku telepon lagi. Oke, siap. Thank you. Iya, bye. Wah, ada apa nih? Kok mau nanya aku sih? Iya dok. Iya, gimana? Jadi teman aku dok, dia baru nikah, udah punya terus? anak-anak pertama, Wah. nggak bisa mandiin bayi, terus juga dia tuh nggak keluar ASI dok. Wah. Kira-kira periksa ke sini bisa nggak ya dok? Oh, bisa nih. Tapi dia nggak ada yang nganter dok. Oh, nggak ada yang nganter. Mending ke Ananda Home Care aja nih. Ananda Home Care? Iya, nih kita kan punya pelayanan Ananda Home Care. Jadi nanti ada perawat atau bidan yang ke rumah temen kamu. Oh, kita gitu. bisa breast care, terus kita juga bisa mandiin bayi. Keren gitu. banget. Oh Iya. ini bukan buat perawatan luka aja dok? Oh enggak dong, kita banyak banget layanannya. Bisa perawatan luka, terus breast banget ya, care, mandiin bayi, Isoman juga telemedicine. bisa, Dok? Iya, isoman bisa, fisioterapi juga bisa. Pokoknya tinggal telepon aja ke Ananda Home Care di 081 126 113 08. Oh, ini ya, Dok? Iya, itu nomornya. Oke, Kalau keren misalnya banget. dia punya internet, buka aja anandahomecare.com. Nah, di situ nanti banyak banget layanannya. Oh, siap. Oke, thank you dok. Ini nanti aku infoin ke teman aku. Oke, Terima kasih dok. sama-sama. Halo Dokter Siska, sudah Halo, datang Dokter Dok. Siska dok. Iya, Oke, ini alhamdulillah. kru ini pamit dulu ya dok. Iya, kita Terima mulai kasih, dulu. Dok. Terima kasih. Bye. Halo Dokter Citra. Halo Dokter Siska, apa kabar dok? Alhamdulillah. Iya, baik. bisa kita mulai dok hari ini? Oke, ngobrol apa ini hari ini? Kita mau ngobrol tentang kesehatan gigi dan mulut. Mungkin saya sapa dulu ya teman-teman Ananda menyapanya ya. Oke, selamat pagi Sobat Ananda. Kembali lagi dengan saya Dokter Citra di Ananda Menyapa. Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional, Ananda Menyapa kali ini akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut pada anak bersama Dokter Gigi Siska Yumira. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dokter Citra. Oke, semoga sehat selalu ya dok. Amin. Ini banyak banget nih dok list pertanyaan untuk membahas tentang kesehatan gigi ini karena kesehatan gigi ini kan cukup penting ya dok gitu kan. Nggak banyak banget teman-teman yang punya keluhan di gigi terutama di masa anak-anak gitu. Oke. Bisa dijelaskan dok apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan gigi dan mulut pada anak? Baik ya. Jadi sebetulnya kesehatan gigi pada anak ini memang sangat penting ya gitu. Yang mungkin yang banyak belum tahu bahwa kesehatan gigi dan mulut pada anak ini nantinya itu berperan penting untuk pertumbuhan tubuhnya juga gitu. Jadi kesehatan gigi dan mulut anak itu maksudnya di sini adalah kondisi di mana kondisi rongga mulutnya, kemudian giginya atau pendukung-pendukungnya seperti tulang, gusi, dan lain sebagainya itu dalam kondisi yang sehat, tidak ada keluhan, kemudian dapat berfungsi dengan baik juga. Jadi artinya fungsi berbicaranya baik, fungsi fonasinya atau mengucapkan huruf-hurufnya baik, fungsi pengunyahannya juga baik. Jadi tidak ada
sakit atau tidak ada gangguan apapun kayak gitu. Jadi lingkupnya ini cukup luas ya dok ya. Jadi Yang dari punya efeknya juga luas. efeknya gitu. luas. Jadi penting banget ya. Oke. Nah, banyak banget nih dok anak-anak tuh keluhan dengan sakit gigi, terus gigi berlubang atau kadang giginya tuh gusinya tuh merah, bengkak, iya kayak gitu. Terus paling sering itu orang tua ngeluhin kok ini anak saya bau mulutnya kayak gitu. Terus kadang sariawan juga. Nah itu sebenarnya penyebabnya keluhan-keluhan kayak gitu apa sih dok? Jadi ini banyak ya yang dijelasin ya. Jadi pertama satu-satu ya. Tadi tentang karies atau gigi berlubang. Itu adalah masalah yang paling besar lah di Indonesia. Sebetulnya nggak hanya di anak saja, di orang dewasa pun seperti itu gitu. Jadi kalau pada anak-anak memang faktor penyebabnya itu yang utama itu ada 4. Jadi dari kondisi gigi itu sendiri atau kekuatan dari giginya, terutama lapisan terluarnya, kemudian dari kondisi bakteri di dalam rongga mulut, terus makanan yang dikonsumsi, ya jadinya serta dari lingkungannya kayak gitu. Jadi yang sebetulnya yang orang tua dapat kendalikan itu adalah tentang dietnya atau makanannya ya, dan cara perawatannya gitu. Jadi memang terutama anak-anak yang suka manis gitu pasti bener. Jajan ya teman-teman biasanya ya manis-manis, lengket kayak permen, kemudian coklat, itu memang faktor yang banyak berpengaruh. Terutama lagi kalau yang memang belum kenal makanan atau belum kenal makanan-makanan seperti itu, yang sering terjadi juga karena biasanya anak-anak itu ngedot dibawa sampai tidur. Itu juga bisa jadi kayak ramuan karies kayak jejer-jejer, coklat-coklat itu bisa. Coklat semua ya gigi anak-anak. Aduh, itu bisa karena susu ya dok berarti ya. Bisa karena gulanya nempel. Setelah itu nggak minum air putih gitu, Nggak atau sikat nggak dibersihkan, gigi. langsung jadinya gampang berlubang. Kalau sariawan itu juga kalau di anak-anak agak berbeda dengan orang dewasa mungkin ya. Kalau di anak-anak bisa terjadi karena kadang gigi yang berlubang itu permukaannya ada yang tajam misalnya, kena lidah, itu juga bisa sariawan. Atau penyakit-penyakit tertentu seperti flu Singapura yang sekarang lagi in ya. Oh iya, banyak ya dok kasusnya berarti hand, foot ya. and mouth disease itu juga sariawan juga biasanya, anak-anak demam sariawan seperti itu. Atau di penyebab yang lain misalnya pemilihan sikat gigi yang nggak baik, terus nggak sengaja kena ke gusinya, itu juga bisa membuat sariawan. Berarti sikat gigi pun itu punya andil besar ya dok terhadap kesehatan baik caranya gigi maupun ya. pemilihannya. Oke. Sedangkan kalau bau mulut penyebabnya banyak ya. Kalau anak-anak bisa karena memang giginya kotor, jadi sisa-sisa makanan yang masih lunak atau namanya plak itu yang nggak dibersihkan, atau sampai mengeras jadi kalkulus atau karang gigi, itu juga bisa menyebabkan bau mulut.